Ngomongin HP dari Apple, yang satu ini emang nggak ada habisnya ya. iPhone yang satu ini adalah iPhone dengan spesifikasi mantep dengan harga yang relatif terjangkau. Tapi sayangnya pada saat video ini rilis, untuk varian resmi iBox-nya udah hampir punah. Dan ini dia, iPhone XR. Nah, kebetulan gue udah hampir cukup lama ya iPhone XR ini di tangan gue. Bagaimana kalau gue buatin video pengalaman gue selama pakai iPhone XR yang emang banyak juga requestan dari kalian buat gue bahas iPhone lagi. Nah, tapi sebelum lanjut ngobrolnya, seperti biasa, mari kita check it out. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, iPhone XR ini gue beli di tahun lalu ya. Gue beli iPhone XR ini garansi resmi iBox untuk storage 64GB yang waktu itu di harga 7,5 jutaan. Mungkin kalau sekarang harga segitu udah dapat iPhone 11 resmi iBox ya. Untuk video unboxingnya juga udah tayang. Kalau kalian mau nostalgia unboxing iPhone XR terakhir yang garansi iBox, kalian bisa tonton di kartu yang lewat di pojok kanan atas. Tapi nontonnya setelah kalian nonton video ini sampai selesai ya. Oke, lanjut. Dalam waktu kurang lebih setahunan pemakaian iPhone XR ini, gue merasakan banyak hal di iPhone XR ini. Sedikit cerita, sebelumnya gue juga udah pernah pakai beberapa device dari Apple. Dari zaman iPhone 4S, gue pernah pakai. Terus iPhone 5, 5C, 5S, iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 8, dan iPhone 10 gue skip. Dan sampai saat ini iPhone XR. Mungkin nanti iPhone 14 Pro Max kali ya, bisa kali ya. Amin. Untuk impresi awal gue pakai iPhone XR ini, menurut gue HP yang simple, nggak neko-neko, tapi nyaman. Desainnya ini nyaman dilihat walau tampilannya sederhana. Tapi ketika kita memegang langsung itu berasa kokoh, padat, dan kuat. Dengan backdoor yang udah berbahan gelas kaca yang looks-nya enak dilihat. Dan frame-nya berbahan aluminium. Yang berasa kokoh bikin HP ini berasa nyaman dilihat. Dan dipegang juga nyaman. Ukurannya nggak terlalu besar, layarnya 6,1 inch. Jadi ya compact aja gitu di tangan gua. Spek layarnya sih nggak terlalu wah banget ya. HP ini resolusinya masih HD aja. 828x1792 pixel. Tapi berkat layarnya yang udah IPS Liquid Retina display, gue jadi betah banget mandangin layar HP ini yang lama. Berasa nyaman dan gak kalah sama layar-layar yang udah berpanel AMOLED. Pemakaian sehari-hari gue biasanya buat sosial media dan streaming ya. Baik itu komunikasi atau menikmati konten-konten multimedia kayak nonton TikTok, YouTube, Disney Hotstar, ataupun HBO Go. Jadi kalau untuk desain dan layarnya gue nggak ada komentar sama sekali. Intinya buat di tahun 2022 ini masih kepake banget. Tapi beda halnya kalau kalian beli iPhone itu yang garansi X Inter ya. Entah layarnya udah diganti sellernya atau belum, yang jelas untuk layar iPhone itu tipikal layar yang warm atau kekuningan. Kalau kalian dapat layar yang agak warm, itu menandakan layar masih orisinil Apple punya. Sekarang kita ngomongin performanya. iPhone XR ini udah yang paling aman sih buat pribadi gua. Secara angka, SoC yang digunakan itu Apple Bionic A12 dengan 7 nanometer yang udah pasti irit daya. Dan bener, selama gue pakai emang berasa iritnya. Tapi itu dulu, bukan sekarang ya. RAM-nya 3GB dan internalnya itu yang gue punya di 64GB. Tapi sekali lagi berkat optimisasi UI-nya punya Apple yaitu iOS, RAM 3GB nggak akan berasa, alias mantep lancar jaya. Buat main Mobile Legends rata kanan, grafis ultra. Main sekitar setengah jam, framerate masih aman, dan suhu yang dihasilkan masih dalam batas wajar. Terus main Call of Duty Mobile juga maksimal setting rata kanan dan performanya stabil. Main lama juga nggak ada penurunan frame drop. Dan buat main PUBG Mobile juga mentok di grafis Ultra HD, framerate-nya ultra, atau HDR Extreme juga bisa. Main sekitaran setengah jam, framerate aman, nggak ada ngedrop-ngedropan. Tapi digeber PUBG Mobile settingan mentok kanan selama ya kurang lebih setengah jam aja baru udah tuh berasa anget-anget. Tapi framerate masih aman sih. Ya wajar lah. Nah, soal baterai gimana bang? Mungkin ini yang jadi perhatian juga ya buat kalian yang mau beli HP mantan flagship ini.
Kalau gue bisa simpulin sih, biasa gue ngecas di malam hari, paginya udah 100%. Dan gue bawa seharian buat nemenin kehidupan gue sehari-hari. Dari mulai WhatsApp ada 2 yang aktif, email ada 2 juga yang aktif, Instagram, Facebook, nge-YouTube, nge-TikTok, atau nonton streaming film. Semua hal yang gue lakuin itu kurang lebih gue cas 2 kali ya. Mungkin jam 3 sore baterai udah 20%. Yang langsung gue colok aja ke charger. Yang nggak bisa dipungkiri lah, HP yang udah kemakan usia juga nggak akan sepowerful HP baru. Terus kameranya gimana bang? Ini sih hal yang paling gue suka di iPhone XR. Walau HP ini cuma ada 1 kamera aja atau 1 lensa aja, tapi menurut gue 1 kamera aja udah berguna banget dan powerful buat kehidupan gue sehari-hari. Contohnya aja jepret-jepret foto di siang hari atau malam hari yang menurut gue masih sama baiknya. Belum lagi kalau hasil jepretan kalian semisal agak kurang terang atau agak pucet, ya kita tinggal manfaatin aja fitur edit foto bawaannya di galeri foto. Yang menurut gue fitur edit bawaannya itu udah bagus banget. AI-nya dari iOS itu udah ngasih gue pandangan lebih ke arah kagum. Di bagian perekaman videonya juga ini jadi salah satu hal terbaik di iPhone XR ini. Lensanya sih boleh 1, tapi OIS-nya di dalam lensanya itu salah satu hardware berguna banget buat kebutuhan konten kreator kayak gue ini. Video juga terlihat stabil dan hasil perekaman videonya juga terlihat natural, enak dilihat walau tanpa edit sekalipun. Menurut gue kameranya dari iPhone XR ini udah paling tepat banget sih untuk kategori iPhone yang user friendly di tahun 2022. Gue udah buktiin dan kayaknya bikin pemakaian gue pakai HP ini bakal berasa masih bakal lanjut lah intinya. Apalagi dukungan software yang udah dijamin Apple banget sampai bisa 5 atau 6 generasi iOS ke depan ya sejak iPhone XR ini dirilis. Dari pembahasan gue di atas, gue juga menemukan hal yang gak enak di iPhone XR ini selama pemakaian gue kurang lebih setahunan ini. Yaitu gak lain dan gak bukan kamera selfie-nya sih, yang menurut gue udah agak kurang banget di tahun 2022 ini. Gue gak bisa begitu banyak jelasin di kamera depannya, tapi intinya kamera depan dari iPhone XR itu masih jauh kalah sama kamera selfie HP Android di harga 3 jutaan. Ya pasti kalian tahu lah, ngerti kan? Oke, kesimpulannya menurut gue iPhone XR ini banyak hal positif yang gue dapat selama kurang lebih setahun pemakaian ini. Dari yang awalnya gue sempat ragu karena iPhone ini udah berumur kurang lebih 3 tahun, bahkan 4 tahun di tahun ini. Sekarang jadi malah terkagum-kagum. Gila ya, HP udah keluaran 4 tahunan lalu aja, semua spek dan fiturnya masih oke. Dan kayaknya fix iPhone XR ini bakal lanjut jadi daily user gue ya, paling nggak sampai gue ngerasa kurang nyaman untuk kebutuhan produktivitas gue. Atau paling nggak sampai iPhone 14 Pro Max Pro Max itu kebeli sama gue. Oke, ya udah sekian dulu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye.